Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi dengan gua Alfaiz Mazaran atau teman-teman bisa panggil gua Faiz. Jadi hari ini gua mau ngedemoin atau kasih tutorial singkat lah terkait gimana cara kita deploy website menggunakan VM Azure ya, dari Azure. Jadi beberapa waktu gue semester satu awal, gue tuh dikasih sama kampus itu akun Microsoft, Pak. Heeh. Jadi dikasih akun Microsoft, lumayan tuh, Microsoft 365 lagi. Ada Word, ada apa. Dan gue baru ada Azure gitu. Ini sebenarnya gue disuruh pakai GCP sih, cuman kemarin gagal gitu kan di payment GCP. Eh jadi pas ngulik-ngulik, oh ada Azure gitu. Pakai aja gitu kan buat website harusnya pakai GCP tapi nggak apa-apa deh. Oke, jadi di sini gue mau bikin kasih tutorial teman-teman gimana cara kita bikin virtual machine. Nggak, sebenarnya gini, cara deploy website ya, tapi kita deploy website ke cloud ya. Terus kita pakai virtual machine sama SQL yang udah dikasih sama Azure gitu. Kalau ditanya, bang, kenapa nggak pakai SQL? Kenapa nggak di dalam virtual machine aja? Berat dan ribet, nanti install lagi, install ini, install itu lama. Nah, kalau pakai SQL langsung cepet, kita cuman tinggal mainin di koneksinya aja gitu. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita buka dulu VM Azure ya. Duh, berantakan kali. Nah, teman-teman bisa ikutin loginnya dulu. Login di sini, ya kan? Kalau misalkan punya akun student, wah itu alhamdulillah banget ya. Enak sih, tinggal regis dan segala macam. Silahkan registrasi dulu. Dan iya, dan gue di sini nggak bakal tutorial codingannya, nggak bakal, karena bakal lama. Makan banyak waktu. Jadi yang kalau belum bikin ya silahkan pause videonya. Teman-teman bisa bikin dulu web aplikasinya. Dan di sini gue pakai Node.js sih untuk aplikasinya itu. Jadi front ini ya biasalah, simple, HTML, CSS, JavaScript, backendnya ya si Node.js ini, Node.js sama Express.js gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja. Pertama, teman-teman kalau udah selesai registrasi, udah bikin websitenya, oh ya, sudah, kalau bikin websitenya jangan lupa di push ke GitHub dulu, ya, karena penting. Ini GitHub ini sebagai jembatan lah istilahnya. Oke, eh sini kita create ya kan, virtual machine gitu. Ini subscription nih, teman-teman, ini tergantung ya. Tadi itu trial kayak gimana. Kalau sini gua Azure for Student gitu, karena pakai akunnya for Student. Resource groupnya, nah resource group ini ibarat kayak kontainer gitu. Jadi satu kontainer isinya bermacam-macam. Nah, resource group ini isinya bisa SQL. Jadi SQL, terus network, terus apalagi virtual machine itu dalam satu resource group yang sama gitu. Pastiin sih itu dalam satu resource group yang sama. Oke, sini kalau belum ada kan bisa kosong nih. Ini kan gue udah ada banyak nih, ada 3. Nah, ini teman-teman bisa create new aja, terus kasih nama. Misalkan apa ya? Misalkan let's see, apa ya? Ompreng gitu. Ompreng MBG, Ompreng Silver, Ompreng Silver. Itu ini oke aja. Nah, sini oke. Nah, ini terus kita namain tuh virtual machine-nya apa? Misalkan web server gitu kan. Web server gitu. Nah, regionnya, dan teman-teman jangan sampai salah pilih ya. Kalau untuk regionnya ini, regionnya jangan sampai salah pilih. Karena kalau salah pilih misalkan Europe gitu, Sweden Central. Nah, di sini dia bakal ngasih tahu kalau regionnya itu eh, nggak bisa, karena polisi ada policy maintenance kan deploy resource gitu. Nah, saran gue sih kalian pakai Asia Asia aja nih, Asia Pasifik, ada Southeast Asia di sini, ada Central India. Ya kalau pakai ini boleh, tapi yang Asia ya, atau East Asia juga boleh. Kalau tadi sih gue pakai East Asia. Ini availability zone-nya skip aja, zone 1 skip. Terus nah image. Nah, ini silakan teman-teman mau pakai apa aja bebas.
Yang biasa pakai Windows pakai Windows ya silakan. Kalau pakai Red Hat ya pakai, boleh. Ya pakai ASUS. Nah, kalau ASUS boleh pakai. Nah, di sini gue pakai Ubuntu. Ubuntu server karena ini paling familiar lah di gua gitu kan. NZ soalnya. Terus size-nya ini dipilih aja, memorinya. Ini memori kita tuh menentukan cost yang kita bayar ya. Ini sih all size bisa kita customize core-nya, kita all size tuh. Oke lah ya. Back. Lah, hilang. Bentar, guys. Nah, terus itu ada administrator account. Nah, di sini teman-teman bisa pakai SSH public key kan. Atau password. Tapi saran sih pakai SSH public key biar enak gitu. Terus ini ada Azure user, username si account username untuk si virtual machine-nya gitu. Kalau di sini gua Alphascale tadi. Terus ini ya samain aja nggak apa-apa. Di sini SSH, HTTP, HTTPS. Nah, oke. Oh iya, satu lagi yang mau gue kasih tahu kalau misalkan teman-teman udah selesai setting nih. Nah, di sini nanti teman-teman bakal ngedownload key. Key-nya itu formatnya .pem. Nah, itu formatnya .pem. Oke. Karena di sini karena gue udah bikin ya virtual machine-nya, kita back aja. Kita close aja nggak apa-apa. Ini virtual machine-nya udah bikin. Jadi kalau udah selesai, virtual machine kayak gini gitu. Nah, terus kita masuk ke tahap 2. Kita login ke virtual machine-nya. Karena di sini nggak ada UI-nya, kita pakai terminal. Nah, ini kayak gini nanti jadinya. Tapi, oke, gue exit dulu deh. Oke ya. Oke, ini gue exit dulu. Nah, jadi cara masuknya, teman-teman klik aja SSH, strip I, VM, nama key-nya gitu. Jadi SSH, strip komennya SSH, strip I, nama komennya, nama key-nya, terus username si virtual machine sama IP public. Nah, ini IP public ya. IP public ini dapat ketika kita udah selesai bikin virtual machine. Kita berhasil bikin virtual machine. Ini teman-teman bisa enter aja. Langsung masuk coy. Oke, langsung masuk ya kan. Nah, terus kalau teman-teman udah masuk, karena di sini gue pakai Node.js ya kita install Node.js gitu. Oke, Node.js. Oh iya, lupa ngasih tahu kan. Jangan lupa ini teman-teman. Ritual. Kalau yang pakai Ubuntu ya, ini kalau yang pakai Ubuntu ya. Sudah apt update nn sudo apt update ini ritual ini. Strip ya. Nah, oke, ini karena gue udah upgrade jadi langsung save. Kalau upgrade nanti ada teman-teman bisa pilih Y di situ nanti. Oke, terus jangan lupa install si Node.js-nya. Oke, karena gue ada Node.js-nya jadi gue tinggal Node aja buat ngecek versinya. Nah, di sini kalau udah keinstall dan benar, kalau kalian ketik node strip v atau version ini udah muncul. Oke, terus npm-nya jangan lupa npm non package manager jangan lupa. Nah, ini kalau npm juga keinstall dan benar itu udah. Lalu teman-teman git clone. Tadi kan gue udah suruh push codingan kalian di GitHub kan. Nah, saatnya kalian clone GitHubnya. Karena di sini gue udah ada, jadi ya tinggal ls aja, masuk ke studi cloud, strip porto, udah portofolio kelas. Oke. Oh iya, jangan lupa npm install ya, dependensi jangan lupa diinstal kalau misalkan belum ada. Oke, kalau sini gue udah selesai install jadi udah gampang. Nah, sebenarnya jalanin aplikasinya ini kan sebenarnya udah jalan ya. Awal-awal sebelum gue pakai Nginx, cara ngejalaninnya gini, pakai not server.js. Loh, nggak bisa. Oh iya, ini udah mungkin karena udah ini sih, udah dikonfigurasi sama siapa namanya,
udah ke configure sama ininya, udah configure sama Nginx. Kita skip aja deh ini. Tapi yang pasti kalau misalkan belum, nanti di sini teman-teman bisa listen si apa namanya, ada tulisan listen 3000 gitu, si port yang teman-teman tadi pilih. Nah, di sini jangan lupa install si project manajernya, install PM2-nya. Jadi PM2 itu apa sih? Project manager itu digunain biar aplikasinya tuh tetap running walaupun SSH-nya ditutup gitu. Oke, ini kalau udah selesai, teman-teman bisa PM2 list. Atau kalau downloadnya itu bisa sudo, ini untuk downloadnya ya. Sudo npm install stripg pm2 gitu. Nah, terus jangan lupa karena ini teman tergantung ya, tergantung selera ya. Kalau gue di sini ada dua kan. Teman-teman bisa pakai Apache, bisa pakai Nginx. Kalau gue di sini pakai Nginx. Sudah pt install Nginx gitu. Ini udah ada Nginx-nya, udah ke download ya. Nah, kita cek kalau udah teman-teman download, coba dicek statusnya nyala apa enggak. Kayak di sini nyala ya Nginx-nya ya. Terus teman-teman bisa nano, bisa nah di sini konfigurasi untuk si Nginx-nya. Jadi kan awalnya kalau tadi nggak pakai Nginx, ini kita untuk akses file akses webnya kita harus pakai port 3000 gini. Nah, karena sekarang udah enggak, udah pakai reverse proxy, kita tinggal masukin IP publiknya aja gitu. Ntar kalau ada yang nanya, bang itu kenapa masih IP public bang? Kok nggak ada domainnya belum? Belum gue beli domainnya, ya, belum gue beli. Itu tergantung sih teman-teman mau beli domainnya ya silakan gitu. Oke, lanjut. Nanti kalau misalkan udah, teman-teman bisa ini Ctrl X ya, Ctrl X. Nah ini teman-teman bisa jalan ini, tapi karena gue udah jalan ya, ini gue nggak usah jalanin lagi komennya. Terus kalau misalkan mau restart, terus teman-teman masukin ini komen ini sudo nginx strip tag. Tapi kalau udah jalan, gue nggak perlu jalanin. Terus teman-teman bisa, lalu habis itu di restart, jangan lupa. Ini di restart nginx gitu teman-teman. EZ gampang ini mah. Lalu nah ini kan udah semua ya, udah oke. Ini sebenarnya sampai sini pun udah jadi gitu, maksudnya udah di deploy gitu kan. Nah, karena gua disuruh pakai database, ya kita masuk ke Azure SQL database-nya langsung deh, ya kan. Kita masuk ke eh, database-nya aja kan. Kita back dulu ya, back. Nah, ini database-nya udah gue bikin. Atau mau kita tunjukin aja tutorial lah? Oke, tunjukin aja tutorial. Bukan resource sih. Database, nih, database. Sorry. Wih. Oke, ini create SQL database ya. Nah, ini sama ini di resource groupnya samain sama si virtual machine-nya, database nama database yang dimasukin, servernya is Asia sama juga. Terus ini no workload environment itu kita di development aja dulu. Ini next saja. Nah, ini at current file IP address. Ini next aja nggak apa-apa. Next. Ini untuk yang simpel-simpel aja ya. Ini estimate. Nanti kalau udah selesai, ini dihitungin langsung sama Azure-nya untuk estimated cost-nya berapa gitu. Terus compute cost-nya berapa. Nah, di sini karena gua udah bikin database-nya, jadi gua nggak perlu bikin ulang lagi. Oke. Terus, nah, oke, kita langsung masuk ke websitenya. Ini websitenya udah jadi. Jadi SQL-nya di mana? Kalau nanya di CRUD. Ya, di sini gue udah bikin CRUD kecil-kecilan. Projects ada kontak gitu.
Ini gue tinggal add project aja, misalkan apa ya, misalkan project pengadaan server SPPG gitu misalkan ya, server Ubuntu Pro misalkan bayarkan duit gitu kan, pakai Ubuntu Pro, server Ubuntu Pro RAM 64 GB gitu, gitu save. Nah ini kan masuk kan. Oke, terus contact me, misalkan nama lu siapa gitu, misalkan nama lu eh dan dadan gitu. Jangan dadan, misalkan siapa ya, eh Mas Fuad gitu, Mas Fuad, emailnya Fuad Ngawi, Fuad Ngawi at gmail.com gitu misalkan. Terus message-nya infokan project mas gitu, infokan project. Nah ini kita send. Nah nanti si itunya, si website bakal ngasih message book ke tampilan user gitu, message send gitu. Oke, ini gue lupa lagi nambahin button clear, ntar aja deh. Nah karena kita nggak tahu ya, oke, untuk ngelihat si SQL-nya di mana, ya kita tinggal buka aja tadi SQL yang tadi kita udah buat ya kan. Woi, nah ini kita tinggal buka SQL-nya, kita tinggal buka query untuk ngelihat. Oke, ini kita tinggal run aja. Ini kan project saya tadi, project itu kan yang tadi yang ini nih. Ini sebenarnya tadi ada query-nya, cuman aku lupa. Jadi kalau yang belum ada query-nya, teman-teman masukin dulu query-nya. Bikin dulu query-nya. Nah, ini gue udah bikin query-nya, portfolio website, kasih nama dia, gitu. Ada server, SQL kan, udah masuk kan tadi kan. Terus di sini ada query, misalkan message itu apa tadi? Tabel gitu, message. Oh, ini gede. Message. Nah, dari sini masuk tadi ya, masuk ke SQL sini, Mas Fuad, Fuad Ngawit, bukan project khususnya. Terus di sini ada timestamp-nya juga. Ya, kurang lebih sih begitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau enggak ya teman-teman bisa pakai ChatGPT atau lihat video lain yang udah misalkan untuk push GitHub itu ada di video lain. Yang pasti bukan video gua, ada di video orang, teman-teman bisa searching aja sendiri, gampang lah. Oke, oke, penutup. Untuk kesimpulannya, jadi alhamdulillah websitenya berhasil di-deploy. Kita pakai Microsoft Azure Virtual Machine. Dan website ini dijalankan oleh Node.js. Dan Nginx itu selain dari dia jadi web server, dia jadi reverse proxy juga yang terhubung dengan Azure SQL Database untuk media penyimpanan data. Jadi CRUD-nya kita pakai SQL yang udah dikasih sama apa namanya, dikasih sama Azure. Oke, demonya gitu aja sih, gampang. Kalau misalkan teman-teman bingung, tinggal dimundurin aja videonya. Tapi kalau masih bingung, silahkan tanya ChatGPT atau teman-teman bisa lihat video yang lain gitu. Oke, itu aja dari gua. Kurang lebih mohon maaf. uh, Tetap keep calm and stay healthy. Anjing, stay healthy nggak tuh? Oke, bye-bye.